Is that it? What would you have done to that guy? I am a sinner! Nah bro, awalnya sih film ini kayak yang santai banget tuh. Nampilin bocah lagi petak umpet di dalam rumahnya dan ditemenin sama seorang cewek cantik. Nah cewek cantik ini namanya Michelle bro ngomong-ngomong. Dan gak tahu dia awalnya kenapa, pokoknya dia ini harus masuk panti rehabilitasi bro. I'm Michelle. You brought me here, you drove me. Nah di panti tersebut banyak juga orang semacam dia guys. Nah di panti ini semua orang disuruh untuk terbuka. Kenapa mereka bisa masuk ke sana dan kenapa mereka harus keluar dari sana. Nah hanya si Michelle nih yang gak mau terbuka kayak temen-temennya dan gak tahu alasannya apa. Tapi kayaknya ini semacam aib dah bagi dia. Nah, di panti juga dia didatengin tuh sama seorang cowok. Cowok tersebut namanya Daniel, yang sepertinya suka sama si Michelle. Si Michelle juga ternyata udah sedikit mau cerita guys soal masa lalunya. Dan katanya dia terpaksa harus putus sekolah karena kecelakaan sewaktu dia OTW dengan pacarnya. We were arguing. It wasn't my fault. Nah ternyata orang tua si Michelle ini meninggal ketika dia umur 14 tahun guys. Dia juga diurus di beberapa panti asuhan karena cukup nakal dan karena tidak ada lagi yang mau ngurus dia. Nah kemudian temannya bernama Jim keluar duluan tuh dari panti tersebut. Dan si Michelle nampaknya sedikit protes karena kan dia datang lebih dulu tuh. Dan dijawab sama si Ece kalau si Jen mah orang yang terbuka akan masa lalunya. Jadi jelas ya bro, syarat keluar dari panti ini hanyalah membuka aib sendiri. Participant in this community. When you participate, then you can go too. Nah akhirnya setelah beberapa saat si Michelle diizinkan keluar bro. Dan dia pun disuruh untuk mendatangi satu alamat yang bertuliskan atas nama Larry ini si pelaut. Dia pun kemudian menelpon nomor tersebut guys. Dan segera OTW bersama temannya. Alias numpang lah kalau kata orang sekarang mah. Someone call for a ride? No problem. Nah temannya kemudian nanya tuh sama si Michelle soal luka di kakinya. Dan kita tahu kalau luka tersebut disebabkan kecelakaan saat dia berkendara dengan pacarnya. Dia pun akhirnya sampai tuh di alamat tersebut dan disambut oleh seorang laki-laki bernama Larry. Dan katanya si Michelle akan bekerja sebagai model. Thanks. You find it okay? Nah si Michelle kemudian pamitan tuh sama temannya. Dan si teman berkata kalau Michelle butuh bantuan, dia hanya harus menelponnya. Kemudian terlihat tuh wanita bernama Nancy. Dan si Michelle pun diajak masuk ke rumah tersebut untuk didandani olehnya. Did you take off the jewelry? My, you are very lovely. Si Nancy kelihatan ngok-ngok rambut si Michelle guys. Namun hasilnya sepadan lah. Dan dia pun disuruh oleh si Nancy untuk mengganti bajunya. Bajunya warna hijau tapi cocok-cocok aja tuh sama badannya. Dan si Nancy pergi dari sana karena kalau ganti baju itu katanya sebuah privasi guys. Nah, si Nancy kemudian nyuruh si Michelle untuk pergi ke ruang pemotretan guys. Namun pas dia sampai di sana, tidak ada apa-apa. Bahkan kabel di sana tidak terpasang di lightingnya. Si Michelle kemudian merasa ada yang aneh dong dengan rumah tersebut. Dan dia pun pergi dari ruangan tersebut. Tapi pintu rumah di sana itu dikunci semua guys. Si Michelle kemudian terlihat masuk tuh ke sebuah lorong untuk mencari orang di sana. Dan terlihat satu ruangan seperti sebuah ruangan yang dipakai petak umpet oleh si bocil dulu. Dia pun mendengar ada sebuah suara tuh guys di sana. Dan dia pun sampai di satu kamar di mana terdapat amplop yang bertuliskan namanya dan sebuah TV yang terlihat menyala. Nah di amplop tersebut ternyata ada foto si Michelle guys yang lagi ganti baju warna hijau. Yang katanya si Nancy dia memberi si Michelle sebuah privasi. Pintu juga tiba-tiba terkunci sendiri tuh guys. Dan si Michelle berteriak meminta tolong. Ya seperti dia itu kayaknya sedang dijebak guys. Let me out! Come on! What do you want from me? Come on! Nah si Michelle kemudian mengamati dong tempat tersebut dan lampu pun dimatikan seperti sengaja untuk menakutinya. Nah kita sekarang flashback dulu guys ke momen si Michelle dengan pacarnya, di mana mereka terlihat sedang abok bersama dan diusir satpam karena pertengkaran. Hey! What? Watch your hands. Oh, yeah, fuck No, you! fuck you!
Si Michelle kemudian dibangunkan tuh oleh satu suara yang membuat kuping Tika congean dan TV menyala memperlihatkan seorang wanita yang terlihat sedang disiksa. Si Michelle kemudian disuruh duduk tuh di kursinya dan menyaksikan video penyiksaan tersebut, di mana si wanita disuruh jujur atas dosa yang dibuatnya. Naughty girl. You have to confess. Si Michelle ini ternyata sedikit bohong ya guys di panti rehabilitasi, karena dia ngomongkan sebelumnya kalau dia sama pacarnya itu kecelakaan. Namun ternyata sebenarnya mereka kecelakaan itu bukan cuma berdua. Nah, ada juga tuh temennya yang ikut sama dia. Dan karena temennya itu udah nggak bisa apa-apa, si Michelle pun pergi meninggalkan mereka. Dan akhirnya dia berakhir di panti rehabilitasi. Nah, kemudian pintu tiba-tiba bisa dibuka guys. Dan si Michelle pun terlihat menyusuri lorong tersebut. Dan sampai di satu tempat di mana terlihat seseorang yang seperti sedang menyiksa orang yang lainnya. Si Michelle juga terlihat ditarik tuh sama seseorang. Dan dia pun melawan. Namun sayangnya dia terpojok walaupun berhasil masuk ke dalam satu ruangan. What do you want with me? Nah, plot twist pertamanya, ternyata si ibu asrama itu salah satu dari mereka guys. Di mana dia juga menyamar sebagai si Nancy yang menata rambut dan mengganti baju si Michelle. Nah, ece-ece ini ternyata namanya Rachel guys. Si Rachel juga mendorong si Michelle sampai terjatuh. Dan saat dia akan memukul si Michelle, si Larry pun terlihat melarangnya. Nah, si Larry ini ngelarang bukan mau nyelamatin si Michelle guys. Dia itu malah nyiksa dengan lebih kejam supaya si Michelle nurut sama dia. Si Michelle kemudian ditinggalin tuh di ruangan tersebut. Dan si Larry dan juga si Rachel kemudian menyuruh si Daniel untuk pergi mengawasi si Michelle. Don't ever talk that way in front of him again. Nah, si Michelle kemudian mendengar suara seseorang tuh guys di sana. Dan ternyata orang tersebut adalah si Jin yang dulu sempat satu panti rehabilitasi dengannya. Kayaknya semua yang dikurung di sana berasal dari panti tersebut dah guys. Karena mereka juga memakai baju yang sama dan dikirim oleh orang yang sama. These people are nuts. I'm wearing some stupid green dress. Sekarang si Jin terlihat didatangi tuh guys sama si Larry. Dia terlihat dipukul dan dicoblos dengan menggunakan bor kopet yang udah si Larry bawa. Si Jin juga kayaknya dibawa ke satu ruangan deh guys sama si Larry. Dan saat salah seorang membawa makanan untuk si Michelle, dia pun terlihat melemparnya. Nah, besok paginya, karena dia lapar, si Michelle kemudian makan juga tuh guys makanan dari si Rachel. Dia disuruh nyanyi dulu sebelum dia makan. Dan disuruh mengaku siapa yang bermulut kotor alias suka mengumpat. Si Rachel kemudian ngaku aja tuh karena kepaksa lapar kan. Dan dia pun dengan perlahan terlihat pingsan dan berhalusinasi sosok teman baiknya saat dia celaka. Si Daniel kemudian nyamperin si Michelle tuh dan memberinya sebuah obat untuk lepas dari halusinasinya karena makanan sebelumnya yang diberikan oleh si Rachel. Si Daniel kemudian ngasih unjuk tuh luka di badannya sambil berkata kalau mereka berdua sebenarnya terhubung. Dan si Michelle menjawab, iya kita bisa aja sih terhubung. That's right, Daniel. We have a connection. Si Michelle sebenarnya ngerayu aja tuh sama si Daniel karena si Michelle tahu kalau si Daniel suka padanya. Terdengar dari ucapan kalau si Michelle mengajak si Daniel untuk pergi dari sana. Si Daniel tentu aja nolak karena takut dong sama kakaknya. Dan saat itu si Larry pun datang dan membuat si Daniel sangat ketakutan. You see what you done though? Nah, si Michelle terbangun dan terlihat duduk tuh di atas bangkunya sambil menonton rekaman seseorang yang diberi pilihan untuk memilih obeng atau kucing Inggris. Si Michelle yang gak tahan tontonan tersebut kemudian melemparkan TV-nya guys. Dan kemudian dia menyadari ada sebuah lubang yang cukup besar di tembok tersebut. Si Michelle kemudian terlihat melubangi tembok tersebut guys. Walaupun dia sangat hati-hati karena jangan sampai ada seseorang yang masuk ke sana saat dia melubangi tembok tersebut. Akhirnya si Michelle beneran masuk guys ke tembok tersebut. Dan si Daniel yang ditugaskan untuk mengawasinya terlihat bingung karena si Michelle tidak ada di sana. Nah, si Daniel walaupun kicep tapi cukup pintar juga guys. Dia menyadari kalau si Michelle ada di balik tembok dan mencoba untuk datang menangkapnya. Si Michelle akhirnya berhasil menjatuhkan si Daniel guys dari parah. Dan si Larry melihat kejadian tersebut dan kesal kepada si Daniel dan berkata kepada si Michelle kalau tidak ada jalan keluar dari sana. Alright little girl, there's no way out.
Si Michelle yang ngerayap di Farah akhirnya sampai itu di satu ruangan, di mana dia pun berteriak dan meminta tolong. Namun tidak ada satupun orang di sana. Si Daniel kelihatannya lagi dimarahin tuh sama kakak-kakaknya. Dan si Michelle terlihat ngerayap ke tempat yang lainnya. Dan sampailah dia ke ruangan kontrol di mana ada CCTV di dalamnya. Si Daniel kembali dimarahin tuh sama si Larry. Si Larry sampai mukul tangannya dengan satu barang dan mengatakan kalau rasa sakit bisa sedikit mengingatkannya. Nah, mengingatkan di sini maksudnya kalau mereka semua itu keluarga ya guys. Sementara si Michelle melihat sebuah rekaman tentang masa kecil mereka di mana ibu mereka menggunakan gaun yang sama dengan dirinya. Si ibu di sini terlihat sedang menanyai si Daniel guys tentang apa yang dilakukan olehnya dan diberi hukuman berupa sebuah air yang dicipratkan ke badannya. Nah, kita di sini jadi tahu ya guys asal luka di badan si Daniel itu dari siapa, dan begitu juga dengan si Rachel yang mendapat hukuman hanya karena dia sudah menstruasi. A dirty girl. A dirty girl. Si Larry juga ikutan dihukum guys sama ibunya dengan memakai sebuah bor. Dan itulah kenapa si Larry menyiksa korbannya dengan memakai bor juga. Si Michelle sampai tidak tega dong melihat kelakuan ibunya. Dan saat dia sedang melihat foto yang ada di dinding, si Larry pun datang, terlihat dari CCTV, dan kemudian masuk ke satu ruangan. No. Nah, ruangan yang dimasukin si Larry kan hadap-hadapan tuh sama ruangan kontrol. Nah, di sana ternyata juga ada wanita yang lain yang si Larry siksa dan ditanya persis sama seperti pertanyaan ibu mereka. Si Larry juga kayaknya mengeksekusi semua korbannya di ruangan itu dah guys. Dan saking tak bisanya si Michelle melihat adegan tersebut, dia pun menutup mata karena sangat aneh sama keluarga tersebut. I am a sinner! Si Michelle kemudian ngotak-ngatik mesin di sana guys sampai berbunyi bising dan sangat mengganggu, dan dia kemudian naik lagi ke atas Farah. Sementara si Larry dan adik-adiknya terlihat berlari ke ruangan kontrol kemudian mematikan bunyi tersebut dari mesinnya. Ternyata hal tersebut dilakukan si Michelle cuma untuk membuat pengalihan guys agar dia bisa sampai di ruangan si Jen dan membawanya kabur dari sana. Tapi sayangnya si Michelle dan si Jen ketahuan guys. Si Jen dipegang sama si Daniel, sementara si Michelle ditangkap oleh si Larry dan disuntikan sesuatu pada tubuhnya. Si Michelle kemudian dimandikan guys sama si Rachel dan dibawa kembali ke ruangannya untuk penebusan dosa versi keluarga si Larry. Choose, or you get both. Nah, si Michelle ditawari bor atau cutter guys buat penebusan dosanya. Dan si Michelle ya terpaksa memilih cutter yang tentu saja adegan selanjutnya sangat begitu linu untuk disaksikan. Dan di sini si Larry terlihat menghentikan aksinya guys karena ada satu alasan. Dan si Daniel kembali terdengar diberi tugas untuk menjaga si Michelle di dalam ruangan tersebut. You know what to do. Nah, ternyata si Larry ini pergi menyambut wanita lainnya seperti dia menyambut si Michelle guys waktu pertama kali datang dengan modus pemotretan. Namun harus di-cancel karena cenah waktunya bentrok antara model yang lain sama si wanita ini. Dia pun diminta untuk datang guys di esok paginya. Ya, karena si wanita juga butuh cuan untuk kehidupannya, jadi si wanita mah hayu-hayu aja. Such a sweetheart. Sorry, it's about getting the photos today. I promise you, a shoot you'll never forget. Nah, di ruangan si Michelle, si Daniel terus-terusan ngomel soal perasaannya guys. Berkata kepada si Michelle kalau dia terhubung dengannya sambil membawa air yang dimaksudkan untuk disiram pada si Michelle. Si Michelle kemudian mendapat timing yang pas tuh guys. Karena kan si Daniel ini kurang dalam mentalnya ya. Dan si Michelle pun memanfaatkan atas kelemahan tersebut. And then what makes a superhero special is their bravery. Now come give mother a hug. Nah, si Daniel ini benar aja terpengaruh dan dimanipulasi guys. Dan si Michelle mencekik si Daniel dengan tali yang mereka pasang di tangannya. Dan sekarang giliran si Rachel guys untuk diberi pelajaran sama si Michelle. Yang mana si Michelle menyeramkan air yang dibawa si Daniel sebelumnya kepada si Rachel dan kemudian terlihat kabur dari sana. Nah, kejar-kejaran antara si Michelle dan si Rachel terlihat seru bro. Namun akhirnya si Michelle berhasil tertangkap juga. Dan mereka pun papuket tepat di ruangan kontrol. Nah, si Larry kemudian terlihat kembali lagi ke sana guys. Di mana dia melihat si Daniel tergeletak dan sudah kehilangan nyawanya. Nah,
Nah, pertarungan antara si Michelle dan si Rachel akhirnya dimenangkan oleh si Michelle guys. Pabelit. Dan saat si Larry berdiri tepat di belakangnya, si Jen pun tiba-tiba ada di sana dan memukul si Larry dengan menggunakan sebuah linggis. Dua orang yang selamat akhirnya segera kabur tuh dari rumah tersebut. Dan mereka pun sampai di satu jalan dengan terengah-engah dan cukup melelahkan. Nah, yayasan berkedok pengobatan ini ternyata cukup mengkhawatirkan juga ya guys. Gimana nggak mengkhawatirkan coba? Yang niatnya masuk ke sana ingin sembuh, malah jadi pelampiasan balas dendam sama mereka. Nah, karena filmnya udah selesai, berarti sampai jumpa di review film berikutnya.